Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kira-kira gimana ya sejarah masuknya Islam di Indonesia? Semuanya pada penasaran kan? Pengen tahu? Kita belajar bareng-bareng ya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang akan kita bahas di sini adalah jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, kedua teori Arab, ketiga teori Persia, dan yang terakhir teori Cina. Untuk suatu hal yang lain, hal-hal yang lain yang akan kita bahas juga dalam pertemuan kali ini yaitu strategi dakwah sama perkembangan Islam di Indonesia, meliputi perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian atau budaya. Ketahui ya adik-adik, sebelum kedatangan Islam, bangsa Indonesia itu sudah menganut berbagai kepercayaan seperti dinamisme, animisme, dan lain-lain. Kepercayaan ini tuh sangat kuat dan mengakar di hati masyarakat Indonesia. Disepakati bahwa agama Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia itu di Sumatera. Selanjutnya penyiaran agama Islam berkembang ke pulau-pulau lain di Nusantara. Begitu. Nah, ketika kekuatan Islam semakin melembaga, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Sementara itu, berkat dukungan kerajaan-kerajaan tersebut serta upaya gigih dari para ulama, akhirnya Islam sampai ke tanah Jawa. Begitu, proses masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang itu masih dalam perdebatan panjang. Nah, setelah ini kita akan dijelaskan beberapa teori-teori yang populer tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama itu dikenal dengan teori Gujarat, yang kedua teori Arab, ketiga teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Nah, masing-masing teori ini itu memberikan alasan sama argumentasi masing-masing, sehingga antara satu teori dengan satu yang lainnya itu tidaklah saling bertentangan, namun bisa menjadi pelengkap pengetahuan sejarah bangsa kita. Nah, sekarang siapkan alat belajar kalian, mulai berkonsentrasilah dan dapatkan pelajaran yang baik sebagai perbaikan diri kalian untuk mencapai cita-cita kalian di hari depan. Semangat! Teori Gujarat. Teori ini itu dipopulerkan oleh seorang orientalis yang meneliti tentang Islam Indonesia. Dia bernama Snog Horgrunge. Ia itu mengatakan bahwa agama Islam baru masuk Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, sama India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam itu yang ada di Indonesia berasal dari anak benua India gitu. Nah, salah seorang ilmuwan barat tersebut itu adalah Pigeonapple yang mengemukakan teori ini. Dia mengatakan dan mengaitkan asal mula Islam di Indonesia itu dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurut dia, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara gitu. Namun teori Gujarat ini tuh banyak mendapat kritikan. Menurut Azimardi Azra, ada beberapa kelemahan-kelemahan dari teori yang dikemukakan tadi ya. Teori India yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana Belanda itu memiliki kelemahan, antara lainnya terlihat kalau masa India itu diperintah oleh seorang yang beragama Hindu, sehingga kecil kemungkinan adanya hubungan antara Islam yang berkembang di Indonesia dengan Islam yang ada di India pada saat itu yang menjadi minoritas. Selain itu, kelemahan teori ini tuh terlihat dari pemahaman keagamaan atau madhab yang dianut oleh masyarakat India dan Indonesia Muslim India yang pada waktu itu masih berjumlah sedikit. Sebagian besar pengikutnya bermadhab Hanafi yang Syiah, sementara Islam yang berkembang di Indonesia itu bermadhab Syafi'i yang Sunni. Selanjutnya ada teori Arab. Teori Arab dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu secara langsung dari Arab, enggak melalui perantara bangsa lain dahulu. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini.
Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini itu Profesor Hamka. Dia menyatakan kalau Islam itu udah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, sekitar 7-8 Masehi gitu. Langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang damai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab itu nggak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab itu sudah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Itu. Kalau menurut Azyumardi itu tentang masuknya Islam ke Nusantara, menurut dia itu Islam datang di Nusantara pada abad ke-7 Masehi, namun baru dianut oleh pedang-pedang Arab yang berada di Nusantara saja, dan baru mulai tersebar itu pada abad ke-12. Nah, yang menyebarkan itu para sufi pengembara yang berasal dari Arab. Alasan itu dikuatkan oleh corak Islam awal yang dianut oleh masyarakat Nusantara, yaitu Islam Sutisfik, karena pada masa Al-Ghazali muncul sufi-sufi pengembara yang bertujuan untuk menyebarkan Islam tanpa pamrih. Maka sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan Islam di Nusantara. Begitu ceritanya. Selanjutnya teori Persia. Pembangun teori Persia ini tuh Husain Jaya Ningrat. Teori Persia itu lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Contohnya itu kayak peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad ya. Terus yang contoh yang lain itu kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Irian, itu Al-Hallaj. Itu yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina itu mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya yang di Jawa, itu berasal dari para perantau Cina. Nah, menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina itu pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama itu baru berkembang. Gitu. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri, kronik maupun lokal, babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokat tersebut itu ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, itu merupakan keturunan Cina. Gitu. Pada dasarnya semua teori tadi itu ya, masing-masing memiliki kelemahan sama kelebihan tersendiri gitu. Namun yang patut menjadi catatan kita adalah bahwa Islam disebarkan di negeri tercinta kita Indonesia itu tidak dengan kekerasan. Berbangga hatilah karena kita itu dikaruniai negara sebagai penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, dan prestasi ini itu diperoleh dengan tanpa kekerasan. Berdakwalah dengan hikmah, nasihat, dan karya nyata yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke strategi dakwah. Yang pertama ada perdagangan. Data sejarah bahwa perdagangan itu merupakan media dakwah yang paling banyak digunakan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Hal ini tuh dapat dilihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Jalur ini tuh kemungkinan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Malaka dan Kerajaan Samudra Pasir di Aceh. Maka ramai-ramailah para ulama dan para pedagang Arab itu datang ke Nusantara. Di samping mereka berdagang, mereka juga mencari menyiarkan agama Islam begitu. Selanjutnya yaitu pernikahan. Proses penyebaran Islam di Indonesia itu juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara pedagang muslim dengan wanita Indonesia. Jalur perdagangan internasional itu yang dikuasai oleh para pedagang muslim menjadikan para pedagang Islam memiliki kelebihan secara ekonomi. Para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita-wanita Indonesia dengan yang ingin menikah mensyaratkan agar para wanita tersebut itu haruslah memeluk agama Islam sebagai syarat dalam sebuah pernikahan, karena di dalam Islam itu nggak boleh pernikahan beda agama gitu, dan para penduduk lokal nggak keberatan dengan prasyarat tersebut. Nah, dari pernikahan ini bukan hanya menjadikan
penganut agama Islam semakin banyak, namun juga semakin mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia buah dari pernikahan mereka. Apalagi jika yang terjadi adalah pernikahan antara keluarga bangsawan dengan saudara prasaudagar Muslim, tentu akan semakin menguatkan posisi tawar-menawar mereka dalam masyarakat gitu. Nah, dari pernikahan ini kemudian terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di Indonesia. Kayak contohnya itu pernikahan antara Rian Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, dan antara Sunan Gunung Jati dengan Puri Kawunganten. Selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, proses masuknya Islam itu juga dilakukan melalui proses pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan inilah para ulama itu semakin menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran ajaran agama Islam. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi ciri awal penyebaran Islam adalah pesantren. Nah, istilah pesantren itu untuk menunjukkan sebuah lembaga pendidikan yang banyak digunakan oleh ulama Jawa dan Madura. Sementara di Aceh itu dikenal dengan Dayah, dan di Minangkabau dikenal dengan nama Surau. Selanjutnya tasawuf. Para penganut tasawuf atau sufi itu pada umumnya adalah pengembara. Mereka dengan sukarela mengajar penduduk lokal berbagai hal. Mereka sangat memahami para penduduk lokal dari berbagai sisi. Para sufi memiliki sifat dan budi pekerti yang baik sehingga memudahkan mereka bergaul dan memahami masyarakat setempat. Mereka juga memahami kemiskinan dan keterbelakangan, sekaligus juga bisa memahami kesehatan spiritual masyarakat. Mereka juga memahami hal magis yang menjadi satu bidang yang digandrungi oleh masyarakat yang menganut paham animisme dan dinamisme pada kala itu. Nah, dengan tasawuf, bentuk ajaran Islam yang disampaikan kepada penduduk pribumi itu mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran Islam kepada masyarakat itu contohnya Hamzah Fansuri dari Aceh, Syekh Lemah Bang, dan Sunan Panggung dari Jawa. Bahkan pengikutnya pun masih banyak hingga kini. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu kesenian dan budaya. Para tokoh muslim itu mengajarkan agama Islam menurut bahasa dan adat istiadat setempat. Mereka inilah yang memiliki peran besar dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Indonesia. Sebagian besar nama-nama mereka itu telah melegenda seperti Wali Songo. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya itu sepertinya yang paling banyak mempengaruhi masyarakat. Penyebaran Islam melalui kesenian berupa wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian itu dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka itu udah tertarik gitu loh sama ajaran-ajaran Islam. Sekalipun pada awalnya itu mereka tertarik karena media kesenian itu gitu. Seperti contohnya Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia itu nggak pernah meminta bayaran pertunjukan seni, tapi ia itu meminta untuk penonton itu untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Begitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.